Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desari Amalia, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar karya ilmiah. Teman-teman kelas RPL PAUD yang sangat saya cintai, saya Hilna Luleng, NIM 22473081. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul meningkatkan kemampuan mengenal huruf melalui permainan kartu pada anak usia dini kelompok B TK Negeri 7 Bangkurung, Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Manggai Laut. Bab 1 pendahuluan, A latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan penelitian, D manfaat penelitian, E definisi operasional. Pendidikan anak usia dini adalah pembinaan anak sejak lahir hingga berusia 6 tahun. Terdapat 6 aspek perkembangan yang perlu dikembangkan pada anak usia dini, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Dalam hal ini kemampuan mengenal huruf termasuk dalam perkembangan bahasa. Kemampuan ini menjadi landasan utama dalam proses belajar membaca dan menulis pada tahap perkembangan selanjutnya. Namun, berdasarkan observasi awal di TK Negeri 7 Bangkurung, ditemukan bahwa sekitar 60% siswa kelompok B masih mengalami kesulitan dalam mengenal huruf. Permainan kartu merupakan alat bantu pembelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menarik, dan melibatkan siswa secara aktif. Oleh karena itu, melalui penelitian tindakan kelas, penulis berusaha untuk mengembangkan dan mengevaluasi penerapan permainan kartu huruf dalam meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada anak kelompok B di TK Negeri 7 Bangkurung, Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Manggai. Rumusan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian proposal ini yaitu apakah melalui permainan kartu dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada anak kelompok B di TK Negeri 7 Bangkurung, Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Manggai Laut. Tujuan penelitian. Penelitian bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada anak kelompok B di TK Negeri 7 Bangkurung, Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Manggai Laut. Manfaat penelitian ada 2. Yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Sebagai masukan dan referensi bagi pembaca dan peneliti lainnya dalam hal meningkatkan kemampuan mengenal huruf melalui permainan kartu pada jenjang pendidikan anak usia dini. Yang kedua, untuk manfaat praktis bagi guru sebagai referensi pada guru taman kanak-kanak dan meningkatkan kemampuan mengenal huruf anak melalui permainan kartu. Bagi anak, dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf melalui permainan kartu. Bagi peneliti, meningkatkan pengetahuan peneliti tentang kemampuan mengenal huruf pada anak usia dini. Definisi operasional. Yang pertama, kemampuan mengenal huruf. Yang kedua, permainan kartu. Kemampuan mengenal huruf pada anak usia dini adalah keterampilan awal yang memungkinkan anak mengenali, membedakan, dan memahami bentuk serta bunyi huruf. Yang kedua, permainan kartu. Permainan kartu dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berupa kartu yang berisi huruf alfabet dan gambar objek yang relevan dengan huruf tersebut. Dirancang untuk meningkatkan motivasi bermain sambil belajar. Bab 2, kajian pustaka, kemampuan mengenal huruf, konsep kemampuan mengenal huruf. A. Konsep kemampuan mengenal huruf. B. Permainan kartu dalam pembelajaran anak. Konsep mengenal huruf. Kemampuan mengenal huruf merupakan tahap awal dalam pengembangan keterampilan literasi anak usia dini.
Anak yang memiliki kemampuan mengenal huruf yang baik akan lebih mudah memahami bacaan dan menyusun kata, sehingga keterampilan literasi mereka dapat berkembang dengan optimal. Definisi kemampuan mengenal huruf. Menurut Guning 2010, pengenalan huruf melibatkan kemampuan kognitif anak untuk membedakan bentuk-bentuk huruf, baik huruf vokal maupun konsonan. Yang kedua, aspek kemampuan mengenal huruf. Menurut teori perkembangan anak, kemampuan mengenal huruf meliputi beberapa aspek, di antaranya pengenalan bentuk huruf, pengenalan nama huruf, pengenalan bunyi huruf, menghubungkan huruf dengan kata, sehingga anak mampu memahami bahwa huruf-huruf dapat dirangkai menjadi kata yang memiliki makna. Yang ketiga, pentingnya kemampuan mengenal huruf. Kemampuan mengenal huruf memiliki peran penting dalam pembelajaran, khususnya dalam membangun fondasi membaca dan menulis, serta mengembangkan keterampilan literasi awal, meningkatkan kepercayaan diri bagi anak. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi kemampuan mengenal huruf. Di sini ada beberapa faktor, yaitu antara lain faktor lingkungan, faktor media pembelajaran, faktor metode pengajaran, faktor kesiapan anak. Yang kelima, strategi meningkatkan kemampuan mengenal huruf. Untuk membantu mengenal huruf, guru dan orang tua dapat menerapkan beberapa strategi. Berikut adalah penggunaan media visual, permainan edukatif, repetisi dan latihan, interaksi dengan buku. B. Permainan kartu dalam pembelajaran anak. Sebagai alat bantu pembelajaran, permainan kartu memungkinkan anak untuk mulai pengalaman langsung yang menyenangkan, kreatif, dan interaktif sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berbasis permainan. Definisi permainan kartu. Definisi permainan kartu biasanya berisi gambar, huruf, angka, atau simbol yang dirancang untuk membantu anak memahami konsep tertentu. Karakteristik permainan kartu. Beberapa karakteristik permainan kartu yang membuat cocok untuk pembelajaran pada anak usia dini, yaitu visual dan atraktif, fleksibel, mendorong interaksi sosial, sederhana dan praktis. Untuk kartu huruf mudah digunakan dan tidak memerlukan banyak persiapan, sehingga cocok untuk pembelajaran di kelas maupun di rumah. Yang ketiga, jenis permainan kartu dalam pembelajaran anak. Ada beberapa jenis permainan kartu yang dapat digunakan, yaitu kartu alfabet, kartu bergambar, dan kartu angka. Ada juga kartu permainan memori. Yang keempat, manfaat permainan kartu dalam pembelajaran anak. Permainan kartu memiliki berbagai manfaat dalam mendukung pembelajaran pada anak usia dini, di antaranya meningkatkan motivasi belajar anak, melatih kemampuan kognitif pada anak, mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan konsentrasi daya ingat pada anak, memfasilitasi pembelajaran konstekstual. Langkah-langkah penerapan permainan kartu dalam pembelajaran. Berikut adalah langkah-langkah penerapan dalam pembelajaran. Yang pertama, persiapan. Guru menyiapkan kartu sesuai dengan tema pembelajaran. Yang kedua, pemberian petunjuk. Guru menjelaskan cara bermain kartu pada anak secara singkat dan jelas. Yang ketiga, pelaksanaan permainan. Anak-anak bermain kartu sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan. Dan terakhir, evaluasi. Setelah permainan, guru dapat mengevaluasi pemahaman anak dengan menanyakan kembali konsep yang dipelajari. Penelitian relevan. Menurut tinjauan
pustaka pertemuan penelitian ini dengan penelitian ini. Yang pertama, Dita Luciana Rahayu, dalam Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Pol 1 nomor 3 2024 dengan judul Meningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf Melalui Kartu Huruf Bergambar pada Anak Usia Dini 4-5 tahun di TK Dharma Wanita Persatuan Sumorame Candi Sidoarjo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa media kartu huruf bergambar untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf abjad terjadi pada anak terjadi peningkatan secara bertahap, yaitu pada siklus memperoleh nilai presentasi 58,89%, yang pada awalnya hanya 3 siswa berhasil dan 12 siswa yang tidak berhasil. Pada siklus yang pertama, persentase meningkat memperoleh hasil 72,78%. Namun masih kurang maksimal dan belum sesuai dengan target yang diharapkan. Yang kedua, Ermin Triwahyuni dalam Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Profesi Guru Universitas Ahmad Dahlan, volume 1 nomor 1 Desember 2001 dengan judul Peningkatan Kemampuan Mengenal Huruf Menggunakan Media Kartu Huruf pada kelompok A usia 4-5 tahun di TK Arina. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan kegiatan main dengan media kartu dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal huruf. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam 3 siklus yang mengalami peningkatan dan menghasilkan hasil yang memuaskan, yaitu anak-anak berkembang sesuai harapan dengan hasil tingkat pencapaian perkembangan mencapai 86%. Kerangka pikir, kemampuan mengenal huruf anak usia dini dapat dikembangkan melalui permainan kartu secara aktif. Permainan kartu memberikan stimulasi pengenalan huruf melalui kegiatan bermain yang menyenangkan bagi anak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf secara optimal. Hipotesis penelitian. Dengan uraian di atas, maka kerangka pikir yang di atas, maka hipotetis tindakan, yaitu permainan kartu jika diterapkan secara konsisten, maka kemampuan mengenal huruf pada anak-anak kelompok B TK Negeri 7 Bangkurung, Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut akan meningkat. Bab 3, metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. B. Setting penelitian. C. Subjek penelitian. D. Faktor yang diteliti. E. Prosedur penelitian tindakan kelas. Jenis penelitian yakni pendidik sebagai observer dan guru sebagai pendidik dan pengajar. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada anak kelompok B di TK Negeri 7 Bangkurung, Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut. Dalam riset ini, upaya perbaikan yang dilaksanakan ialah meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada anak kelompok B di TK Negeri 7 Bangkurung, Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut. Setting penelitian. Yang pertama ada tempat penelitian, yang kedua waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di TK Negeri 7 Bangkurung, Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut. Sementara waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2005, semester 2, tahun ajaran 2024-2025. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang guru dan anak-anak kelompok B di TK Negeri 7 Bangkurung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, dari 12 anak laki-laki dan 13 anak perempuan. Faktor yang diteliti,
Yang pertama, faktor anak didik, dan yang kedua faktor guru, yang ketiga faktor sumber belajar, masuk pada prosedur penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah dalam penelitian ini sama di setiap siklusnya. Setiap siklus dalam penelitian ini terdapat 4 langkah dan dilaksanakan secara sistematis dengan perencanaan yang telah ditentukan. Di antaranya yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digunakan peneliti yaitu observasi dan dokumentasi. Dipakai dalam mendapatkan data dalam riset ini. Data dikumpulkan dengan memakai 2 instrumen yaitu observasi dan dokumentasi. Observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Sementara dokumentasi ialah teknik yang dipakai untuk mendapatkan data dan informasi berbentuk buku, arsip, dokumen, foto, tulisan, angka, gambar berupa laporan, serta penjelasan yang bisa mendukung riset. Teknik analisis data. Data dalam riset ini diolah dengan menggunakan analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Peneliti bersama guru secara kolaboratif melakukan pengamatan, penilaian untuk memperoleh data dan nilai yang diperoleh peserta didik selama aktivitas pembelajaran berlangsung dengan bantuan instrumen penilaian menggunakan simbol. BSB berkembang sangat baik, BSH berkembang sesuai harapan, MB mulai berkembang, dan BB belum berkembang dengan bobot 4321. Kriteria yang diperoleh anak didik lalu dikonversikan untuk mendapat skor akhir kemampuan mengenal huruf tiap-tiap peserta didik pada siklus tindakan. Adapun rumus yang dipakai dalam riset ini ialah seperti di bawah. Nilai perolehan anak, jumlah BSB kali 4, jumlah BSB kali 3, tambah jumlah BSMB kali 2, tambah jumlah BB kali 1. Berdasarkan ketentuan perolehan nilai secara individual dengan kategori hasil hitungan, menurut konversi anak dianggap mampu apabila minimal 2,50 atau minimal BSH berkembang sesuai harapan. Dalam penelitian ini menggunakan acuan patokan 75% secara klasikal sebagai berikut. Jumlah anak yang memperoleh nilai BSB tambah BSH untuk ketuntasan kali 100% total banyaknya anak didik dalam kelas B. Indikator keberhasilan kinerja dalam penelitian ini klaim jika mengcover indikator sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengenal huruf anak dikatakan meningkat apabila lebih dari 75% anak didik mendapat nilai lebih dari atau sama dengan kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh TK Negeri 7 Bangkurung, Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut. Yang kedua, aktivitas mengajar guru dikatakan berhasil apabila minimal 85% langkah-langkah rencana program pembelajaran harian melalui permainan kartu. Yang ketiga, aktivitas belajar anak didik dikatakan berhasil apabila proses pembelajaran 80% anak didik aktif dalam proses pembelajaran dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ya, sekarang kita masuk pada lampiran RPPH, rubrik penilaian anak, jadwal pelaksanaan penelitian,
rubrik penilaian guru, penilaian kemampuan mengenal huruf. Demikian pemaparan proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.